Pemirsa, saat ini kami ajak Anda untuk mendialogkan mengenai rekonstruksi Mario yang menganiaya David Ozora. Sudah ada bersama kami pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat petang Mas Heri. Mas Heri, kalau misalnya ada perbedaan di antara BAP dengan apa yang terjadi dalam rekonstruksi ini artinya akan seperti apa? Memang itulah kegunaan dari rekonstruksi ini ya, Mbak Safira ya, bahwa yang akan diperhatikan adalah ada tidak persamaan atau perbedaan dari hal yang disampaikan pada saat berita acara pemeriksaan. Nah ini kan tentu akan dikonfrontir di situ ya, dalam artian dicatatlah baik-baik terhadap apa yang berbeda dan apa yang sama. Bahkan mungkin saja ada hal yang di BAP itu tidak tersampaikan, kemudian ternyata di rekonstruksi ini ada hal baru yang disampaikan. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan itu yang dibuka dalam proses rekonstruksi ya. Karena bagaimanapun kan di sini baru kita melihat secara utuh kan, bahwa ini tidak terjadi secara spontanitas, ada rencana terlebih dahulu, bahkan pemilihan tempat. Itu penting untuk difikirkan, bahwa ini adalah satu perencanaan di mana akan, mohon maaf, dilakukan tindakan penganiayaan kepada si korban, David pada saat itu ya. Kemudian juga akan dilihat bagaimana upaya dari beberapa pihak yang ada di lokasi itu sejauh mana berusaha untuk menghentikan atau menetralisir keadaan agar tidak terjadi sebenarnya tindak pidana penganiayaan ini. Karena itu penting termasuk dalam unsur yang disangkakan dalam perbuatan pidana yang sedang berproses di tahap penyidikan. Begitu Mbak Safira. Iya, Mas Heri, kalau misalkan kita tahu kondisi David tidak memungkinkan untuk datang dalam rekonstruksi dan juga artinya ini posisinya kan hanya dari satu pihak saja. Bagaimana dengan saksi ahli dan penyidik melihat ini bahwa misalkan pada saat itu ada keterangan-keterangan yang disembunyikan oleh Mario? Ya, tentunya dalam prinsip hukum acara pidana, sistem peradilan pidana, tidak mungkin penyidik itu menyandarkan hanya pada keterangan tersangka ya, Mbak ya, bahwa mereka punya ya pedoman yang namanya non self incrimination. Mereka tidak boleh dipersalahkan atas perbuatan yang mereka lakukan. Maka di situ ada kemungkinan hak untuk mengingkari, untuk berbohong, untuk menyampaikan yang tidak sebenarnya. Itu kan demi kepentingan hukum mereka masing-masing ya. Iya. Nah, itulah pemahaman bahwa tidak mungkin sepenuhnya sandaran hukum dari proses pembuktian ini itu dilakukan hanya semata-mata berdasar dari keterangan tersangka, karena mereka punya kepentingan hukum tadi. Maka yang perlu dilihat adalah persesuaian antara keterangan saksi, sehingga tadi kan di rekonstruksi ini ada saksi juga kan, Iya. kemudian juga keterangan tersangka yang lain, agar ini bisa menjadi jalinan cerita yang utuh. Karena kan sekali lagi ini bukan perkara yang spontanitas dilakukan tindak pidana penganiayaannya, tapi kalau kita boleh katakan, walaupun ini bukan menyimpulkan ya, tapi berdasarkan fakta materialnya, ini ada ajakan, bahkan wujukan, rayuan untuk si korban itu datang ke tempat tersebut, di mana tempat tersebut adalah tempat kejadian perkara yang saat ini sedang direkonstruksi kan. Berarti sudah ada mens rea, sudah ada niat jahat untuk melakukan satu arahan kepada si korban agar masuk perangkap dan dilakukan tindak pidana penganiayaan itu. Jadi ini yang mungkin akan dicoba diterapkan untuk dilihat secara maksimal atau tidak oleh penyidik terkait dengan penerapan unsur-unsur yang disangkakan. Karena kan ada perubahan penerapan yang di awal mungkin banyak beredar itu 351 begitu ya. 351 ayat 2 kalau saya tidak salah. Tapi sekarang lebih memposisikan pada ancaman pidana yang lebih berat, yaitu di pasal 353 dan 354 KUHP, yang di dalamnya ada perencanaan dan ada unsur kesengajaan. Nah ini yang mengakibatkan perbuatan tersebut kemudian diancam pidana lebih tinggi dibandingkan dengan penganiayaan di pasal 351 KUHP. Oke. Nah, ini yang kemudian pidana yang lebih tinggi lagi, hukuman yang lebih tinggi, artinya ada bukti ataupun niat jahat. Kita akan mendalami mengenai hukum pidana. Kira-kira apa akan kami dalami usai jeda. Breaking News TV One segera kembali.